Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Mandumah Al-Haiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan masih pada syarah penjelasan bait yang kedua yang disebutkan oleh An-Nadhim Ibn Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sijistani, wadin bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan beragamalah engkau dengan kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanju wa tarbahu, engkau akan selamat dan akan beruntung. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyebutkan, menjelaskan tentang al-usulul istidlal, yaitu landasan-landasan dalil di dalam agama kita yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim adalah al-masdar al-awwal atau al-aslu al-awwal, landasan yang pertama yang dijadikan sebagai dalil di dalam menetapkan hukum-hukum di dalam Islam. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisihi sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan al-masdar ats-tsani, sumber hukum yang kedua yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalilnya sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita agar mengikuti sunnah, mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang dia beramal dengan Al-Qur'an, maka wajib beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib beramal dengan Al-Qur'an. Tidak bisa dipisahkan. Tentunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kemarin sudah kita sebutkan tentang fungsi dari sunnah, fungsi dari
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya fungsi dari sunnah atau hadis terhadap Al-Quran adalah sunnah dia menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sunnah merinci apa yang masih mujmal, masih global maknanya, apa yang ada dalam Al-Quran. Sunnah juga mentaukid, ya, menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian mentakyid yang masih mutlak, ya, dan yang lainnya. Karena itu tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quranul Karim dengan, ya, pemahaman yang benar kecuali kita mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk, ya, yang disepakati oleh para ulama tentang hujjiyah as-sunnah, hujjiyah as-sunnah, ya. Kemudian al-aslu tsalits, landasan yang ketiga di dalam Islam, di dalam usulul istidlal, dalil-dalil atau landasan-landasan di dalam berdalil, yang ketiga adalah al-aslu tsalits al-ijma', yaitu ijma' mujtahidin, ijma'nya ahlu al-ijtihad. Tapi sekarang kita baca, fadl, siapa yang membaca? Nah, Pak Jaswala, fadl. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-usul tsalits al-ijma' wa daliluhu qawluhu ta'ala wa man yushaqiqir rasula ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam la yajma'u Allahu ummati la yajma'ullaha la yajma'u ummati ala dalalatin. Fal-ijma'u al-qawliyu hujjatun qati'atun. La yajma'ullahu, sahih, la yajma'ullahu ummati. Nah, tadi yajma'ullahu ummati ala dalalatin. Fal-ijma'u al-qawliyu hujjatun qati'atun. Amma al-ijma'u asy-syuqutiyyu fa innahu hujjatun dhanniyatun, li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Walakin idza qala al-ulama'u kulluhu qawlan wa ajma'u alayhi wa lam yukhallif fihi ahadun fa huwa hujjatun qati'atun. Nah, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga di dalam istidlal di dalam agama kita adalah al-ijma'. Ya. Al-ijma'. Dan yang dimaksud di sini adalah ijma' atau, ya, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan bukan seluruh kaum muslimin, tapi ijma' adalah kesepakatannya ahlul ijtihad, mujtahidin. Ijma'nya mujtahidin. Jadi para ulama, ijma'nya para ulama. Dan yang disebutkan oleh para ulama tentang makna ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi al-asr, yaitu kesepakatannya para ulama ahli ijtihad di suatu masa, ya, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'iyyin, terhadap sebuah hukum syar'i. Ini ijma'. Ya. Dan ijma' ini ketika para ulama mujtahidun mereka ijma' pada sebuah hukum, juga tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Ya. Di antaranya adalah tentang ijma bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ya, terambil dari Al-Quran, tetapi tidak ada sedikit pun di antara ahli ijtihad para ulama yang menyelisihi tentang wajibnya sholat jamaah, sholat 5 waktu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau seandainya ada seorang ulama yang menyelisihi pendapat yang lain, maka tidak dikatakan sebagai ijma. Seluruh ulama ahli ijtihad maka sepakat. Ya. Tidak ada yang mengatakan tidak sunnah hukumnya. Ya. Adapun masalah sholat yang lain maka ada bukan ijma. Misalnya tentang sholat Idul Adha, sholat Idain, ini ada khilaf di antara para ulama, sehingga tidak dikatakan bahwasanya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu hukumnya wajib. Ada sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Ya. Sehingga apa? Ya, sehingga tidak dikatakan bahwasanya para ulama ijma. Ya. Kemudian juga tentang puasa. Ya. Ini juga para ulama tentang ijma. Ya, sepakat. Oleh karena itu orang-orang yang mengingkari tentang perkara yang sudah para ulama ijma terhadapnya, ini bisa kafir. Bisa kafir. Ya, misalnya ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Ya, para ulama ijma wajib. Ya. Dan diantaranya pula terkadang ada sebuah hadis yang dhaif, namun para ulama ijma tentang kandungan makna hadis tersebut. Ya, kalau tidak keliru ada sebuah hadis yang dhaif, yaitu kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ini dalam sebuah hadis bahwa setiap hutang piutang yang di dalamnya orang yang menghutangi mendapatkan faidah manfaat ya, dari hutangnya, maka itu adalah riba. Itu riba. Nah, hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun para ulama ijma tentang maknanya sahih. Sehingga apa? Sehingga setiap hutang piutang yang kemudian orang yang menghutangi meminjami uang, dia mendapatkan manfaat dari hutang tersebut, ya, manfaat dunia kecuali manfaat akhirat, ya, maka itu termasuk riba. Ya, misalnya ada antum meminjamkan uang kepada fulan 1 juta, kemudian ya antum ketika hujan minjam payung kepada orang yang dipinjami, tetapi ketika meminjam payung itu ya karena sebab apa? Hutang itu, atau antum meminjam motor, pinjam motornya, ya, menghutangi meminjami uang 1 juta, kemudian suatu waktu minjam motor. Nah, ini termasuk apa? Riba. Termasuk riba. Ya, maka ini diharamkan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ya, kecuali meminjamnya setelah lunas. Setelah lunas minjam motornya maksudnya. Ya, tapi ketika pinjaman itu belum lunas atau masih pada tanggungan orang yang meminjam, maka yang meminjamkan ini nggak boleh mengambil manfaat sedikit pun ya dari orang yang meminjam uangnya, ya, baik dalam masalah apapun ya, yang berkaitan dengan hutang piutangnya. Kemudian bagaimana hukumnya apabila seseorang ya, yang dia telah meminjam uang 1 juta kepada orang lain, kemudian mengembalikannya lebih 1.100.000 misalnya, atau membalikan 1 juta kemudian dia membawa buah 1 kilo, buah pir, bagaimana hukumnya? Maka hal ini dibolehkan selagi tidak disyaratkan dari awalnya. Selagi tidak disyaratkan dari awalnya, ya, maka ini dibolehkan. Ya. Selagi ketika pertama kali pinjam 1 juta dengan syarat nanti ketika kembalikan ya, bawa 1 kilo buah pir misalnya. Kalau dari awal disyaratkan itu riba. Tapi ketika tidak disyaratkan, ya,
Ya, pinjam biasa 1 juta, nanti kembalikan 1 juta. Namun kemudian orang yang meminjamkan karena dia telah berbuat baik kepada saya gitu, maka membawalah tambahan 1.100.000. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ya, wa ahsanukum qadaan. Ya. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang ketika mengembalikan itu dengan pengembalian yang baik. Jadi syaratnya dia ketika mengembalikan tanpa ada syarat di awalnya itu dibolehkan. Ini yang sepengetahuan anak itu termasuk di antara yang diijma'kan oleh para ulama, yaitu kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ijma', di antaranya adalah Ibnul Mundir, ya, beliau menulis kitab ijma', ya, dan ulama yang lainnya. Dan dalil tentang bahwasanya ijma' ini merupakan dalil di dalam agama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah jelas tersampaikan kepadanya, kemudian dia bermaksiat, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, atau dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan ia sebagaimana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan syahidnya di sini yang menyebutkan makna ijma', ya, adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka dia mengikuti ijma' selain ijma'nya orang-orang yang beriman. Sehingga ini menjadi dalil yang disebut oleh para ulama tentang adanya ijma'. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaluhu alaihi salatu wassalam, la yajma'ullahu ummati ala dalalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Di atas kesesatan. Artinya apa? Kesepakatan seluruh para ulama itu pasti benar. Kesepakatan seluruh para ulama itu pasti benar. Ya. Adapun pendapat seorang ulama belum tentu benar. Pendapat seorang ulama belum tentu benar. Bisa jadi ada ulama yang menyelisihi pendapatnya. Namun kesepakatan atau pendapat yang sama terhadap sebuah hukum yang disepakati oleh ulama pada masa itu, maka itu disebut ijma'. Itu disebut ijma'. Yang kata Nabi SAW, la yajma'ullahu ummati ala dolalatin. Dalam riwayat yang lain, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat berkumpul untuk melakukan kesesatan, di dalam kesesatan. Kesepakatan mereka di dalam kebenaran. Fal ijma'ul qawliyu hujjatun qati'atun. Maka ijma' qawli, ijma' ya, ucapan tentang sebuah hukum yang disebutkan oleh para ulama itu adalah hujjah qati'ah, yaitu dalil yang pasti dalam Islam. Qati'ah, ya, bukan doniyah, bisa benar bisa salah, tidak, tapi ijma' pasti benar. Oleh karena itu di dalam ayat tadi, barang siapa yang dia menyelisihi ijma', artinya apa? Tidak mengikuti ijma' para ulama, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan sebagaimana dia berpaling,
dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Ammal ijma'u sukuti fa innahu hujjatun dhanniyatun. Adapun ijma' sukuti ini ada di dalam istilah yang disebutkan oleh para usuliyun, ulama usul fikih. Ada ijma' sukuti. Sukuti itu dari kata sakata yaskutu. Ada apa? Diam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila ada seorang ulama di masa itu, atau misalnya di kalangan sahabat ya, di kalangan sahabat. Jadi ucapan seorang sahabat itu bukan dalil. Tapi ketika seorang sahabat dia mengucapkan sebuah hukum, berbicara tentang satu hukum, dan sahabat yang lainnya diam dan berbicara, atau tidak, sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya, ya, tidak ada yang menyelisihinya, yang lain diam. Ada seorang ulama, Syekh Abdullah bin Abbas, beliau berkata tentang hukum ini. Kemudian sahabat yang lainnya ini enggak menyelisihi, tapi diam. Ini ijma' sukuti. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hujiyah atau kehujahan ijma' sukuti. Apakah ijma' sukuti itu sebagai dalil hujjah yang bisa digunakan atau tidak? Sebagian ulama ya, berpendapat sebagai hujjah, dalil. Ya, sebagian ulama yang lain tidak. Ya, sehingga nanti karena perbedaan landasan hukum, ya landasan hukum, ya, prinsip hukum, kaidah-kaidah di dalam menetapkan fikih atau hukum, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Ya, salah satunya adalah ijma' sukuti. Namun kalau ijma' qauli, maka ini sepakat para ulama. Fa innahu hujjatun dhanniyatun li annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya ijma' sukuti fa innahu hujjatun dhanniyah. Dia hujjah tapi dhanniyah. Artinya apa? Hujjah yang tidak qati'ah, tidak pasti. Ya. Li annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Karena ijma' sukuti bisa jadi ada seorang ulama di suatu zaman itu yang berpendapat dengan sebuah hukum dan ulama yang lain diam, ya tidak menyelisihi. Tetapi bisa jadi ada seorang yang menyelisihi tapi enggak ketahuan, tidak diketahui, lam yatabayyan. Walakin idza qala al-ulama'u kulluhum qawlan wa ajma'u alaihi walam yukhalif fihi ahadun fahuwa hujjatun qati'ah. Namun apabila seluruh ulama berpendapat sama tentang hukum sebuah masalah, ya, tentang hukum sebuah masalah, dan mereka bersepakat dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat tersebut, fahuwa hujjatun qati'ah, maka itu menjadi sebuah ijma' dan itu adalah hujjah, dalil yang pasti. Ya, dalil yang pasti. Ini banyak ya tentang masalah hukum, bisa perinciannya bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang berisi tentang ijma' ya, yang ditulis oleh Ibnu Mundir. Terkadang Syekhul Islam juga menyebutkan ijma' dan para ulama juga menyebutkan. Ini ijma' yang merupakan landasan yang ketiga di dalam berhujjah di dalam agama Islam, dan ini adalah dalil atau landasan yang disepakati oleh para ulama, kecuali apa? Ijma' sukuti tadi. Ijma' sukuti nanti antum akan dapatkan ketika dalam masuk pembahasan usul fikih ya, tentang al-adillah al-muttafaq 'alaiha dan al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu 4 ini, dan dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia bisa dijadikan dalil atau tidak. Salah satunya adalah ijma' sukuti. Taib Ar-Rabi, betul. Mau baca? Duh, kenapa? Dicoba apa? Nam Ar-Rabi. Far'i wa huwa al-hadithul far'i bil asli fi hukmi li'illatin tajma'u bainahuma.
wa huwa ma yusammunahu qiyasul illati. Qiyasul illati. Wa qad qala bihi jumhur ahli al-'ilmi wa ankarahu dhahiratu wa ba'dul hanabilati wa tawaifu qalilatun min ahli al-'ilmi walakinna jumhurul ummati 'ala al-qawli bil qiyasi wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutuhul madhkuratu fi kutubil usuli. Baik. Kemudian ar-rabi al-qiyas. Kemudian al-aslu rabi, itu landasan atau dalil yang keempat yang para ulama sepakat ya tentang kehujahannya adalah al-qiyas. Ini mungkin kita sering dengar ya, qiyas. Ya, apa yang dimaksud dengan qiyas? Ya. Al-qiyas yang disebut oleh para ulama adalah ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Makna qiyas adalah ilhaqul far'i, yaitu mengikutkan ya, al-far'. Ya, apa yang dimaksud dengan al-far'? Al-far' itu adalah sebuah masalah yang belum ada hukumnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma'. Itu al-far'. Mengikutkan ya, al-far' masalah yang belum ada hukumnya dari Al-Qur'an, dari hadis atau dari ijma' bil asal, dengan asal, yaitu dengan masalah yang sudah ada hukumnya dari Al-Qur'an, hadis ataupun ijma'. Li'illatin tajma'u bainahuma, dikarenakan ada illah, yaitu ada sifat yang sama antara keduanya. Karena adanya sifat yang sama antara keduanya. Wa huwa ma yusammunahu qiyasul illah ya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan qiyasul illah. Sementara qiyas ya bermacam-macam ya. Qiyas bermacam-macam ya. Contohnya apa? Contohnya ya, zakat dengan apa? Beras. Dengan beras. Dengan beras. Kita zakatnya pakai apa? Beras kan? Ya. Pernah nggak Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya zakat dengan beras? Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan. Dalam hadis tidak ada. Ya. Ijma' para ulama juga tidak ada. Lalu kenapa antum kok zakatnya dengan beras? Qiyas. Ya. Dikiaskan dengan apa? Iya, dikiaskan dengan apa? Itu ilahnya. Ya, dengan apa? Dengan kurma atau dengan gandum. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan farada Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min qamhin wa sa'an min burrin, ya, dan seterusnya, min akutin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr kepada kaum muslimin ya, 1 sok dari kurma ya, kemudian 1 sok dari gandum ya, dan yang lainnya yang merupakan bahan makanan pokok. Tapi enggak disebutkan, enggak mansus dalam hadis tersebut nasi, beras. Enggak ada ya. Kemudian para ulama menyebutkan mengkiaskan bahan makanan pokok ya, yang ada pada setiap negeri yang bukan bahan makanan pokok itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikiaskan dengan bahan makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rukun kias itu ada 4 rukun kias. Yang pertama adalah al-maqis. Al-maqis yaitu apa? Masalah yang belum ada dalilnya dalam nas, dalam Al-Quran, dalam hadis ya, atau dalam ijma'. Namanya al-maqis, yang dikiaskan. Al-maqis yang
dikiaskan. Ini yang dikiaskan. Yang kedua adalah al-maqisu alaihi. Al-maqisu alaihi adalah yang dikiaskan atasnya. Yang dikiaskan atasnya atau hukum yang sudah tetap dengan Al-Quran, hadis ataupun ijma. Yang ketiga adanya illah. Ya, illah adalah sifat yang sama, yang nampak, yang ada antara al-maqis dan al-maqisu alaihi, sifat yang sama. Kemudian yang keempat adalah hasilnya, itu hukumnya. Ya. Contohnya beras, tadi kita sebutkan adalah beras. Beras ini kan jadi bahan makanan pokok bagi kita. Ya. Sementara Nabi SAW mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin tidak terkecuali itu membayar zakat fitr. Dan Nabi SAW menyebutkan apa? Kurma, gandum. Nah di negeri kita nggak ada kurma dan gandum, bukan bahan makanan pokok. Ya. Maka kemudian bahan ilahnya adalah itu bahan makanan pokok. Itu ilahnya, sifat yang sama antara kurma dengan beras. Yang pertama adalah maksud beras. Beras itu ada yang dikiaskan. Kurma yang dikiaskan atasnya. Maksudnya sudah ada dalilnya. Kan beras ini nggak ada dalilnya. Ya. Jadi beras dikiaskan kepada kurma. Kemudian kenapa? Ilah, ada ilahnya. Yaitu sifat yang sama antara beras dengan kurma. Sifat yang menjadikan kurma itu dihukumi sebagai zakat fitr. Yaitu apa? Bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Sehingga apa? Sehingga keluarlah hukum ya, zakat di tempat kita wajib dengan apa? Beras. Kenapa? Karena bahan makanan pokok yang sifatnya dia ilahnya sama dengan tamar kurma. Kurma bahan makanan pokok di pada zaman Rasulullah SAW atau gandum. Dan negeri kita bahan makanan pokoknya apa? Beras. Ya, sehingga apa? Kita diwajibkan untuk membayar zakat fitr dengan beras. Kalau dengan kurma bagaimana? Sekarang banyak kurma. Ya. Banyak kurma. Mungkin bisa juga. Ya. Kemahalan. Lebih mahal. Kurma 1 kilo harganya ya 150.000 ya. Ya. Tapi ya itu bukan bahan makanan pokok kalau negeri kita ya. Kalau di tempat lain misalnya di Papua bahan makanan pokoknya apa? Sagu kalau tidak salah ya. Ya maka mereka zakatnya dengan sagu. Karena apa? Karena hikmah dari mengeluarkan zakat itu kan tuhmatun lil masakin. Tuhmatan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, kurma, gandum, ya, itu dibayarkan zakat untuk memberikan kepada orang miskin. Dan negeri itu kan makannya dengan kurma. Negeri kita makannya dengan beras, ya orang miskin kasih beras. Ya. Kemudian misalnya di Papua dengan gandum, bukan dengan sagu, ya dengan sagu. Mungkin di satu tempat dengan jagung, ya maka zakatnya juga dengan jagung, kiasan ala tamar. Ya. Atau ada di tempat lain dengan makanan pokok apa? Ubi. Ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Ya, dengan ubi. Adapun mengeluarkan zakat fitr dengan uang, nah itu pembahasan nanti bulan Ramadan. Biasanya akan muncul ya menjelang Idul Fitri. Boleh enggak muncul lagi nanti? Walaupun sudah sering dibahas, boleh enggak zakat dengan uang? Ya ada khilaf di antara para ulama. Dan ini juga disebut dengan qiyasul illah. Wa qad qala bihi jumhur ahli ilmi. Dan jumhur para ulama
ya mereka telah menyebutkan bahwasanya qiyas ini sebagai dalil, ya sebagai dalil tentang ya dalil untuk apa? Agama Islam. Wa ankarahu dhahiriyah, namun diingkari oleh dhahiriyah. Ya, dhahiriyah adalah salah satu di antara madhab Islam, antara madhab yang kelima dalam Islam, ya, yang mereka lebih memfokuskan pada dhahirnya teks hadis, ya, memahami dhahirnya teks hadis saja, ya. Dan pencetusnya adalah Abu Dawud Al-Dhahiri. Kemudian juga diantaranya yang masyhur adalah Ibnu Al-Hazm Al-Andalusi, Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla. Ya. Hanya tidak disarankan bagi para pemula untuk membaca kitab Al-Muhalla. Fikihnya itu ya sangat apa? Sangat aneh, ya. Kenapa? Hanya melihat zahirnya nas, ya, melihat zahirnya saja, menolak kias. Ya kalau di sini mungkin ya di Indonesia zakat harus pakai kurma. Ya kenapa? Nasnya seperti itu. Zakat harus pakai kurma. Ya, nanam kurma dulu nanti. Ya. Nah, wa ba'dul Hanabilah, dan juga diingkari oleh sebagian Hanabilah, madhab Hambali sebagian, wa tawaifu qalilatun min ahli ilmi, ya, dan sekelompok kecil dari ahli ilmu. Walakinna jumhurul a'immati 'alal qawli bil qiyas, akan tetapi jumhur, ya, ulama ini berpendapat dengan apa? Dengan qiyas, ya. Kalau tidak salah juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Rawdatul Nadir, beliau mendahulukan al-istishab daripada qiyas, al-istishab. Wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutuhul madhkuratu fi kutubil usul. Dan qiyas ini adalah merupakan dalil yang benar apabila syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Apabila syarat-syaratnya yang disebutkan terpenuhi di dalam kitab-kitab usul. Ya tadi syaratnya ada 4. Yang pertama adanya al-maqis. Al-maqis itu adalah al-farad, yaitu sesuatu yang belum ada disebutkan hukumnya, ditetapkan hukumnya di Al-Qur'an, hadis ataupun ijma'. Yang kedua adalah al-maqisu alaihi. Ada hukum sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma'. Yang ketiga adanya ilah yang sama, sifat yang sama, ya, sifat yang sama. Kemudian yang keempat adalah hukum pada al-maqis tadi yang belum ada, diikutkan kepada masalah yang sudah ada hukumnya. Itu syarat-syaratnya ada 4. Ini masuk ke dalam masalah pembahasan, ya, usul fiqh, masalah usul. Dan ini banyak ikhwan, ya, kita beramal dengan apa? Dengan qiyas. Namun qiyas itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil di dalam apa? Di dalam masalah tauhid. Ya, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah tauhid. Ya. Tidak bisa asma dan sifat dikiaskan. Ya, kenapa? Justru Allah Subhanahu wa taala menafikan darinya apa? Qiyas. Ya, kalau qiyas nanti jadinya apa? Tamtsil, mentaftil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, banyakkan qiyas itu di dalam masalah muamalah. Ya, dalam masalah muamalah seperti uang. Ya, uang kan dikiaskan juga dengan emas. Uang itu dikiaskan dengan emas. Nah, baik, kita lanjutkan. Fadhil, man yaqra. Pesta. Ikhtalafa ulama. Ikhtalafa.
Amal khilafu fil qiyasi fa huwa khilafun dhaifun wal jumhur ala al-ihtijaj bil qiyasi Ahmada. Lakin al-Imam Ahmada. Itu bukan khobar lakinna ya, tapi dia sebagai badal dari al-Imam. Nah, walakin al-Imam Ahmad yaqulu al-qiyasu yudhabu ilaihi inda ad-darurati mithlu al-maitati haitsu yudhabu ilaiha inda ad-darurati wa idza wujida fa idza wujida nassu fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu rasulihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala hajata ila al-qiyas fa in lam yujad yudhabu ila al-qiyas min babi darurati. Taib. Ya. Tabqa iddatu usulin ya. Tadi sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-usul ya, atau al-adillah al-muttafaq 'alaiha, yaitu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama bahwasanya hal tersebut adalah dijadikan sebagai dalil. Yang pertama apa? Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Meskipun sebagian ada yang mengingkari sebagai zahiriyah ya, dan sebagian Hanabilah. Tabqa iddatu usulin. Nah, sekarang di sana ada dalil-dalil yang lain, namun dalil-dalil ini diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama sangat berselisih tentang dalil ini. Di antaranya adalah qaul sahabi, ucapan seorang sahabat. Apakah ucapan seorang sahabat itu sebagai dalil? Kalau ucapan seluruh sahabat dalam hukum yang sama, masuk ke dalam ijma' tadi. Masuk ke dalam ijma'. Ucapan seluruh sahabat ya, dalam hukum yang sama itu ijma' sebagai dalil. Namun ucapan person seorang sahabat, Abdullah bin Abbas berpendapat ini, kemudian misalnya sahabat ini berpendapat ini. Tentang masalah quru juga ya, masalah quru berbeda antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab, masalah quru ya. Wal mutallaqatu wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu mereka harus menunggu, tidak boleh menikah sampai mereka selesai iddahnya 3 quru. Ini ya Abu Bakar berbeda pendapat dengan Umar kalau tidak salah, atau dengan Aisyah. Sebagian ada yang mengatakan, atau Abu Bakar itu mengatakan yang dimaksud quru adalah at-tuhru, suci. Adapun Umar bin Khattab mengatakan haid ya, haid ya. Ini ucapan sahabat bukan dalil seorang sahabat. Apabila ada sahabat lain yang menyelisihi ucapannya, maka nanti bisa lagi ditimbang dengan apa? Dengan Al-Qur'an lagi, atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, ada seseorang yang ya lebih mendahulukan ucapan Abu Bakar, pendapatnya Umar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Orang-orang pada zaman Abdullah bin Abbas mengatakan mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sehingga ketika itu beliau menyebutkan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja turun batu dari langit di atas kepala kalian. Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan qala Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar berkata. Artinya mendahulukan ucapan ya, ucapan sahabat daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu
ketika ada nas dari hadis, ada ucapan ya seorang sahabat yang menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diikuti pendapat sahabat. Karena pendapat seorang sahabat bukan dalil, bukan dalil. Meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama. Wa mithlu, dan contoh juga istishabul asal. Istishab yang kemarin kita sebutkan, istishab adalah menetapkan hukum pada waktu sekarang ini, di mana hukum tersebut dibangun ya pada hukum yang sebelumnya, dibangun dengan hukum yang asalnya. Ini istishab atau disebut istishabul asal, yaitu menghukumi sesuatu yang ada pada sekarang ini ya dengan hukum apa? Hukum sebelumnya, hukum asalnya ya, atau disebut al-bara'atul asliyah. Ya, contohnya adalah hukum asal sesuatu itu apa? Misalnya mubah. Ya, hukum asal sesuatu kan mubah. Misalnya hukum hewan. Hukum hewan asalnya apa? Mubah untuk dimakan, seluruh binatang. Ya. Hukumnya mubah. Kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharamkan. Nah, sekarang kita misalnya ya kita pergi ke suatu hutan, kemudian ada sebuah hewan ya yang kita nggak tahu hukumnya nih hewan ini. Tapi antum mengerti kaidah istishab, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal semua hewan apa? Halal, mubah. Sampai kita tahu ada dalil yang mengharamkannya. Kemarin kita contohkan dengan air ya. Misalnya antum dapatkan air di dalam satu bak ya. Satu bak. Ya, kemudian antum ingin berwudu, ingin sholat. Ya, antum tidak perlu ragu-ragu terhadap air tersebut sampai antum mendapatkan bahwasanya air tersebut itu ada najisnya. Selagi tidak ada najisnya, maka antum kembalikan kepada hukum asalnya. Itu apa hukum asalnya? Hukum asalnya suci, ya. Karena apa? Hukum asalnya tidak tercampuri najis. Ini dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya, contoh juga al-bara'atu dimmah. Seseorang itu misalnya ada hutang piutang. Seseorang dia menuduh satu temannya telah berhutang. Tapi temannya ini nolak. Enggak, saya enggak pernah berhutang. Sampailah kepada qadhi, diadukan ke pengadilan. Enggak, dia berhutang sebanyak 1 juta, tapi enggak ngaku. Ya. Kewajiban orang yang menuduh untuk membawakan bukti. Kalau tidak ada bukti, bagaimana hakim menetapkan hukumnya? Apa kepada orang yang menuduh ini, ya, ataukah kepada orang yang dituduh? Kalau nggak ada bukti, dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu bara'atu dimmah. Apa? Seseorang itu tidak dikenai kewajiban berhutang. Tidak berhutang. Asalnya kan nggak hutang kan? Kemudian hutang itu adalah sesuatu yang datang belakangan. Ya, ketika seseorang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti, catatan atau saksi, dia fulan hutang. Ya, maka nanti hukumnya akan dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya hukum asal orang itu tidak berhutang. Asalnya kan nggak berhutang. Ya, hukum asalnya ini namanya istishab. Ya. Hadhihi umurun ikhtalafal ulama'u fiha wal khilafu fiha qawiyyun. Ya. Dan perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah istishab dan qaul sahabat ini sangat kuat, sehingga sebagian ulama berdalil dengan ini, sebagian ulama berdalil dengan tidak berdalil. Amal khilafu fil qiyasi fa huwa khilafun dhaifun. Adapun perbedaan pendapat di dalam qiyas ini adalah perbedaan pendapat yang lemah, dalam artian yang menyelisihi bahwasanya qiyas itu bukan hujjah. Ini apa? Dhaif, lemah. Ya. Wal jumhuru 'alal ihtijaji bil qiyas. Jumhur ulama mereka berpendapat tentang qiyas itu adalah hujjah. Lakinnal Imam Ahmad yaqul, akan tetapi Imam Ahmad berkata, al qiyasu yudhabu ilaihi 'inda ad-darurati. Imam Ahmad mengatakan qiyas itu diamalkan ketika dalam keadaan
darurat. Mithlul maitati, seperti hukum bangkai. Haitsu yudhabu ilaiha 'inda ad-darurati, di mana bangkai ini dikiaskan saat darurat. Fa idza wujida an-nassu fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fala hajata ilal qiyas. Ini benar ya pendapat beliau bahwasanya apabila ada nas maka qiyas itu tidak berlaku. Ada nas. Al-Quran, hadis sudah menyebutkan tentang hukum sesuatu, sudah menyebutkan ini hukumnya ini, maka tidak lagi berlaku kias. Ya nggak boleh hukum ini dikiaskan. Ya sudah ada hukumnya. Ya, makanya disebutkan sebuah kaidah oleh para ulama usuliyun, la qiyasa fi mauridin nas. Tidak ada kias pada sesuatu yang sudah ada hukumnya dari Al-Quran ataupun hadis. Fa in lam yujad yudhabu ilal qiyasi min babi darurah. Apabila tidak ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis, maka dikembalikan kepada qiyas min babi darurah, ya, karena darurat. Ya, tentunya jumhur ulama berpendapat qiyas itu diamalkan, ya. Jadi qiyas itu pada perkara-perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran adapun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih. Ya nanti kalau antum belajar ilmu usul fikih baru, ya. Tapi sudah ya ini muqaddimahnya. Sudah kenal apa itu ijma, ada qiyas. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran ataupun hadis, ya. Tetapi dalil itu juga ijma, qiyas, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan masalih al-mursalah, ya, dan dengan juga kaidah-kaidah yang lainnya, ya, kaidah-kaidah yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan. Fadhal Pak Heri. Faqadun nadhimi rahimahullah. yakni yaj'al dinaka ma'qudan an kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-ahaditsu sahihatu amma ma jaa an ghairihi wa yunzar fihi fa in wafaqa wa in wafaqa kitaba wa sunnata ukhidha bihi wa in khalafa wa in khalafa kitaba wa sunnata fa innahu yuraddu ala sahibihi wal a'immatu yusuna bihada. Baru takrok mau baca selanjutnya. Fadl enggak apa-apa, salah juga sambil belajar. Nanti insyaallah termotivasi untuk membaca. Yaqulul imamu rahimahullahu ta'ala idza khalafa qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarihu bi qawli urdal haidi. Yang belakang man Ismail mendakal kitab fadal. Wa yaqulul imamu kullana nam
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yudarrisu fil masjidin nabawi wa yaqulu illa sahiba hadzal qabri wa rasuluhu la yuraddu alaihi abadan wa innama yuqbalu qawluhu alaihi salatu wassalamu amma ghairuhu fa in wafaqa al-kitaba wa sunnata ukhudha bihi wa in khalafa yuraddu. Lanjutkan wal imamu. Ini masih ucapan para ulama, ya, a'immatul arba, para imam tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah, ya, dan meninggalkan ucapan para ulama apabila bertentangan dengan sunnah. Wal imamu Abu Hanifah. yakni alladhi jaa an ghairillahi wa rasulihi wa ashabihi yunzuru fihi walau kana man jaa anhu min afdalin nasi walau kana min at-tabi'ina fa in wafaqa al-kitaba was sunnata akhadna bihi wa in khalafa taraknahu. Baik, wa qala al-Imam Ahmad, lanjut tanggung sini. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hadithu wasihhatahu yarkabuna bi ra'yi Sufyan ay Sufyan ats-Tsauri al-faqih al-imam al-jalil al-faqih al-imam al-jalil al-faqih al-imam al-jalil qala Allah ta'ala yaqulu yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Fala yajuzu terakhir ini. Paragraf yang terakhir, fala yajuzu akhdhu qawlil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilmi illa idza kana mabniyan ala dalilin sahih. Amma in kana mukhalifan lid-dalili fala yuqadu bihi li'annahu la qawla li ahadin ma'a qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Baik. Faqalun nadhimi rahimahullahu ta'ala wa din bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu yakni ij'al dinaka ma'khudan an kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hiyal ahaditsus sahihatu. Baik. Jadi ucapan Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati dan seterusnya, maknanya adalah perintah bagi kita agar di dalam masalah agama kita harus mengambil dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Semuanya kembali kepada dua masdar ini, ya, baik qiyas maupun ijma, kembali kepada dua ya sumber ini. Amma maja'a an ghairihi fayunduru fi. Adapun yang datang selain dari Al-Quran dan hadis, maka dilihat dulu. Kalau ada seorang ustadz ngomong nggak ada dalilnya, ya kan, nggak pakai dalil Al-Quran atau hadis, itu kan pendapat, ya enggak? Baru kita lihat dulu, itu kan pendapat. Kita lihat dulu apakah sesuai nggak ucapannya ini dengan Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya ketika berbicara tentang masalah agama. Fayunduru fihi fa in wafaqal kitaba wa sunnata ukhidha bihi. Apabila ucapannya, pendapatnya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diambil, kita ikuti. Ada banyak yang ketika ceramah nggak pakai dalil, ya,
Ya pakai dalil. Yang penting ketawa jamaahnya. Yang penting jamaahnya senang. Ya, menyenangkan jamaah. Ya, bukan mengajak mereka kepada ilmu. Ya, ada dai masyhur, ya Allah. Dalilnya enggak pernah keluar. Ya, enggak pernah keluar. Fa in wafaqal kitab wa sunnata ukhidha bihi wa in khalafal kitab wa sunnata fa innahu yuraddu 'ala sahibih. Kalau menyelisih Al-Qur'an dan sunnah maka ya dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya. Artinya apa? Ditolak. Wala immatu yusuna bihada, dan para imam ya, Imam Arba'ah, Imam Abu Hanifah yang pertama, Imam Malik yang kedua, Imam Syafi'i yang ketiga, Imam Ahmad yang keempat, dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di dalam masalah fikih ya, mereka memberikan wasiat akan hal itu ya. Bahkan ya, jadi para ulama mereka tidak mengajak orang-orang untuk bertaklid kepadanya, harus ngikutin pendapatnya ya. Tidak ya. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudu biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadribu biqawli urdul haiti. Apabila ucapanku, pendapatku ya, bertentangan dengan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan pendapatnya atau ucapan Rasulullah, maka ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan lemparkanlah ucapanku ke tembok. Lempar ucapanku ke tembok. Artinya apa? Ya, ada kita diminta untuk apa? Tidak mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kalau seandainya bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu maklum ya kawan, karena tidaklah ada seorang ulama yang pasti benar, yang maksum, seluruh pendapatnya benar, itu enggak ada. Tidak ada seorang ulama yang menguasai seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ya. Sampai-sampai beliau juga pernah mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, ya, meminta untuk diajarkan hadis. Karena Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i, beliau lebih hafid, lebih banyak hafal hadis dan lebih paham tentang hadis daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad, kalau seandainya engkau mengetahui sebuah hadis yang sahih, maka ajarkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku. Dan maklum, ya. Tapi Imam Ahmad sangat menghormati gurunya Imam Syafi'i, meskipun apa berbeda pendapat. Para ulama seperti itu, berbeda pendapat. Ya. Masalah kunut juga ada sebuah riwayat Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad salat di belakangnya ikut kunut subuh. Ya, walaupun Imam Ahmad berpendapat kunut bukan pada salat subuh, tetapi kunut pada salat witir, ikut. Itu ada sebuah riwayat yang pernah Anda dengar. Ya. Dan Imam Ahmad selalu mendoakan gurunya setiap salat, Imam Syafi'i. Bahkan pada suatu hari ketika Imam Ahmad ya datang ke Mekah, ternyata Imam Syafi'i mengisi majelis di Masjidil Haram ya, bersama dengan Yahya bin Ma'in kalau tidak salah, atau dengan Al-Humaidi ya, dengan Al-Humaidi. Ketika masuk, maka Yahya bin Ma'in itu mengajak kepada majelisnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah beliau lebih faqih dalam masalah hadis, riwayat. Kemudian di sana ada majelisnya Imam Syafi'i. Maka Maka Imam Ahmad mengajak Yahya bin Ma'in untuk ke majelisnya Imam Syafi'i dan mengatakan, ya, kalau seandainya di majelis Imam Sufyan bin Uyainah majelis hadis riwayat. Kalau seandainya beliau tidak ada, kita masih bisa meriwayatkan hadis secara nazil, yaitu hadis yang apa? Yang sanadnya lebih rendah. Walaupun sanad yang ada pada beliau tinggi. Ya, kalau beliau sudah ada, tidak ada, kita nggak dapat hadis riwayat dari beliau yang ali, kita masih bisa mendapatkan hadis-hadis dari yang lain meskipun nazil.
Tapi kalau seandainya kita tidak mendapatkan ilmu dari laki-laki dan Imam Syafi'i, maka kita tidak akan bisa paham tentang makna dari sebuah hadis. Maka kemudian ya duduklah di majelis Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i, masya Allah, fikihnya sangat cerdas beliau, sangat cerdas. Pada suatu hari yang kisahnya ma'ruf, ya beliau datang ke rumah Imam Ahmad, ya, di mana kemudian ketika makan diberikan oleh Imam Ahmad makan dengan sangatlah lahap. Ya, yang anaknya memperhatikan Imam Syafi'i yang katanya selalu didoakan oleh bapaknya Imam Ahmad, ternyata sangat lahap makannya. Kok imam seperti ini? Ya. Kemudian ya setelah itu Imam Ahmad biasa setelah sholat isya tidur untuk bangun malam sholat tahajud. Cuma Imam Syafi'i tidak, ya, melek terus mutolaah sebuah hadis, ya, sampai menjelang subuh nggak sholat malam. Maka ditanyakan, kenapa engkau makannya begitu lahap? Ya, karena ya aku meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh Imam Ahmad adalah makanan yang halal, sehingga aku pun lahap memakannya. Ya. Kemudian beliau tidak sholat pada malam hari karena beliau memutolaah sebuah hadis, ya, sehingga dari mutolaahnya hadis tersebut, ya, ada 1000 faedah yang beliau keluarkan dari satu hadis. Yang disebut oleh para ulama hadis itu adalah hadis yang ya tentang hadis yang Umair madza fa'ala Nugair, ya seorang anak kecil yang dia bermain burung yang burungnya sudah mati. Ya. Dan itu tentunya dari sisi hukum apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i lebih utama dari apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Salat tahajud memang keutamanya besar, tapi Al-Imam Syafi'i mutolaah untuk sebuah ilmu, menuntut ilmu utamanya lebih besar, fardu kifayah daripada salat tahajud. Itulah kefaqihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun dengan demikian beliau mengatakan, ya, agar orang-orang tidak bertaklid kepada pendapat beliau seandainya menyelisihi sunnah Nabi SAW, lemparlah pendapatku ke tembok, ya, ke tembok. Wa yaqulu Imam Malik rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Malik adalah imam ahli hadis. Imam ahli hadis. Kulluna aw kullana radun wa mardudun alaihi ila sahib hadzal qabri. Kulluna radun wa mardud. Kita semua, pendapat kita semua radun, atau kita semua radun, menolak, wa mardudun, dan ditolak pendapat kita. Pendapat kita bisa menolak pendapat orang lain, ataupun pendapat kita pun ditolak oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kullun yu'khadu wa yutraku wa yuraddu biqaulihi. Semua orang pendapatnya bisa diambil dan bisa ditolak. Illa sahibah hadzal qabr. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini illa sahibah hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik adalah imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Darul Hijrah itu kota Madinah. Beliau imam di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Ya. Kalau Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah dulu di Mekah. Ya. Kemudian berpindah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah penghuni kuburan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk kepada kuburannya, ya, karena dekat dengan mihrabnya, ya. Fa Rasulullah la yuraddu alaihi abadan wa inna ma yuqbalu qauluhu alaihi salatu wassalam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh ditolak ucapannya, wajib untuk diikuti selamanya. Amma ghairuhu fa in wafaqal kitab wa sunnata ukhidha bihi wa in khalafa yuraddu. Adapun pendapat orang lain, ya, maka apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah diambil, adapun apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka ditolak. Wal Imamu Abu Hanifah wa huwa awwalul a'immatil arba'ah. Dan Imam Abu Hanifah, dan beliau adalah imam dari 4 yang pertama, ya. Imam yang pertama dari 4 imam, dan beliau termasuk di antara tabi'in.
tabi'in. Kalau Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i bukan tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Malik masih tabi'ut tabi'in, menjumpai bahkan pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah yang pertama, ya beliau berada di Kufah, ya, Irak. Kemudian setelah itu Imam Malik, beliau di Madinah. Setelah itu Imam Syafi'i berpindah-pindah tempat. Dari Mekah kemudian ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Setelah itu ke Baghdad, ke Irak. Setelah itu beliau ke Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad. Beliau berada di Baghdad, di Irak. Taib Abu Hanifah berkata, yaqulu in ja'al haditsu an Rasulillahi fa'ala ra'si wal 'aini. Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata, artinya harus diambil, ya. Wa idza ja'al hadisu an ashabi Rasulillahi fa'ala ra'si wal 'aini. Apabila telah datang hadis dari sahabat Rasulullah, maksudnya hadis di sini adalah hadis yang mauquf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata harus diambil. Wa idza ja'al haditsu 'anit tabi'in, dan apabila datang hadis dari tabi'in, maksudnya apa? Hadis maktu, yaitu ucapan atau perbuatan tabi'in. Fahum wa idza ja'al haditsu 'anit tabi'in fahum rijalun wa nahnu rijal. Ya, kata beliau, kalau seandainya ada hadis Nabi SAW datang, harus kita ambil. Apabila ada hadis dari sahabat, ucapan sahabat, mungkin salah satu beliau yang berpendapat tentang ucapan sahabat adalah sebuah dalil, maka harus diambil. Adapun apabila datang hadis dari tabi'in, maksudnya adalah tabi'in itu pendapat dan ucapannya tabi'in, dalam istilah adalah hadis maktu, ucapan dan pendapatnya atau perbuatan tabi'in, maka kita katakan nahnu rijalun hum rijalun nahnu rijal. Apa maksudnya? Dia laki-laki, kita juga laki-laki. Maksudnya apa? Dia punya pendapat, kita juga punya pendapat. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kalau tabi'in, hadis tabi'in, ya nggak harus diambil, karena beliau tabi'in, ya semasa beliau tabi'in, ya. Apabila ada hadis tabi'in, ya sama-sama ucapan, ya, ucapan beliau bisa diambil, ucapan beliau bisa ditolak. Ya. Kalau kita sezaman sama, ya sezaman, ya ucapan antum bisa diambil, bisa ditolak. Atau ustadz misalnya sezaman, ya sama ucapan ustadz juga nggak harus diambil kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya makanya fatwa itu nggak mulzim. Fatwa yang disebut oleh ulama itu nggak harus diamalkan. Pasti ada fatwa ulama yang lain, ya ada beda. Ya, kecuali putusan pemerintah qadhi itu harus, ya putusan qadhi. Makanya di dalam sebuah kaidah dalam ilmu hadis itu adalah, ya kalamul aqrani la yutwa wa la yurwa. Ucapan, ya seseorang yang akron, satu akron itu satu tobakoh terhadap ucapan yang lainnya, maka dilipat dan tidak diriwayatkan. Maksudnya adalah ucapan seseorang terhadap orang lain yang satu zaman, ya itu enggak diriwayatkan. Ucapan teman. Ya makanya kalau ada fulan, ustaz fulan mengatakan atau teman mengatakan begini terhadap fulan, enggak usah dihiraukan. Ya, tidak tentang ucapan yang jelek misalnya. Ya. Ini ucapan Imam Abu Hanifah, ya, yani alladhi jaa'a an ghairillahi wa rasulihi wa ashabihi yundaru fihi. Kalau seandainya ucapan atau pendapat itu datang dari selain Allah dan Rasulnya dan selain daripada sahabat Nabi, maka dilihat, dicek dulu, ya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, atau sesuai sunnah atau tidak. Walau kana man ja'anhu min afdolin nas, meskipun ucapan tersebut datang dari orang yang paling mulia, tokoh paling mulia, ya, atau misalnya ulama pada zaman ini yang paling mulia. Ucapan Syekh Shalih Al Fauzan misalnya, ya, yang kita pada zaman ini, Syekh Shalih Al Fauzan, atau ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad atau Syekh Al-Khudair, ya, atau ucapan siapa saja, ya,
maka boleh saja kita tolak kalau kita mengetahui ada dalil yang sahih atau pendapat ya ustadz yang paling kibar di Indonesia. Ya, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid, apalagi pendapat ana, boleh antum lempar. Pendapat ana Ustadz yang selagi itu tidak berdalil, hanya pendapat, tidak atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena seluruh manusia selain Rasulullah itu apa? Ghairu maksum, tidak maksum, hanya Rasulullah SAW. Bahkan ucapan para imam saja bisa kita tolak selagi menyelisihi ya Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Imam Abu Hanifah ketika berpendapat bahwasanya wanita itu menikah tanpa wali itu dibolehkan. Menikah tanpa wali dibolehkan. Dan ini kan bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seorang wanita kecuali dengan wali. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat sah ya, seorang wanita menikah tanpa wali karena mengkiaskan dengan jual beli ya, maka tertolak pendapat beliau tertolak. Kenapa? Menyelisih hadis Nabi SAW. Jadi dilihat, bukan langsung ditolak. Antum boleh ambil pendapatnya, antum boleh ya tidak ikuti pendapatnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna li ra'yi Sufyan. Ya, saya ajibtu liqaumin, saya heran dengan sebuah kaum, dengan orang-orang yang mereka mengetahui sanad dan mengetahui sahih atau dhaifnya sebuah sanad hadis ya. Namun kemudian mereka mengambil pendapatnya Imam Sufyan. Pendapatnya Sufyan. Dia sudah tahu hadis Rasulullah ini sahih, tapi masih mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Faqih Al-Imam Al-Jalil. Ya, jadi ahli fikih bukan hanya Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Banyak ulama-ulama yang lebih faqih dari Imam Syafi'i pada zaman itu, seperti Al-Laitsi, gurunya Imam Syafi'i, bahkan lebih faqih dari Malik. Dikatakan Al-Imam Al-Laitsi lebih faqih, hanya saja tidak ada yang menyebarkan madhabnya ya. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sampai kepada kita madhabnya kenapa? Murid-murid yang mengumpulkan pendapat-pendapat beliau kemudian disebarkan sehingga ma'ruf. Ada imam-imam yang lain seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Laitsi, kemudian juga An-Nakhai ya, dan yang lainnya ya. Ini masing-masing berpendapat dengan pendapatnya masing-masing karena mereka adalah mujtahid. Qala wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Fala yajuzu akhdhu qawlil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilmi illa idza kana mabniyan ala dalilin sahih. Kesimpulannya adalah tidak boleh kita mengambil ucapan seorang ahli fikih ya, seorang faqih meskipun sampai puncak dia ya, kefakihan atau sampai puncak ilmu ya, apabila pendapatnya tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Bisa saja itu sekedar pendapat ya, bisa saja itu sekedar pendapat. Amma in kana mukhalifan lidalili falyukhadhu bihi. Adapun apabila menyelisih dalil maka tidak diambil pendapat tersebut, li'annahu la qaula li ahadin ma'a qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada ya, ucapan seseorang yang boleh mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, Sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Intinya dalil yang harus kita jadikan pijakan adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Ucapan firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan orang lain siapapun itu bisa kita ambil, bisa kita tolak.
Tentunya dengan muqaranah kita melihat apakah sesuai dengan Al-Qur'an ataukah sesuai dengan sunnah. Antum pada tolak. Karena tidak ada paksaan, ya. Orang harus ngikutin kita pendapat. Tidak ada. Dan sayangnya ada orang yang masya Allah ketika berdakwah ya maksa untuk ngikutin dia. Nah, antum harus ikuti anak ustaz, antum murid anak. Itu keliru. Ya, antum harus ikuti anak. Ya. Kalau ini belajar kitab-kitab para ulama, maka antum akan dapati para ulama tidak mengajak kepada dirinya sendiri, tetapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan berdakwah, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Orang yang mengajak kepada dirinya sendiri, ya, dia akan binasa. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, kita sudah cukupkan insyaallah taala kajian kita, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita lanjutkan dengan bait yang ketiga yang disebutkan oleh sahibu al-matan An-Nadim rahimahullahu ta'ala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.